Lille resmi memperkenalkan Calvin Verdong sebagai pemain baru, jadi pemain timnas Indonesia pertama di Liga A. Kehadirannya tak hanya memperkuat Lille, tapi juga membuka jalan bagi pemain Indonesia lain menembus Liga Elit Eropa. Miliano Jonathans batal mengikuti Sumpah WNI karena jadwalnya bertabrakan dengan laga FC Utrecht. Prosesi ulang dijadwalkan pada 4 September, sehingga peluang debutnya bersama Garuda tetap terbuka. Meski baru memperpanjang kontrak 3 tahun di Ipswich, Elkan Bagot belum mendapat menit bermain. Opsi peminjaman kini jadi jalan keluar agar ia bisa tampil reguler sepanjang musim. Calvin Verdong resmi pindah ke Lille dengan nilai transfer 3 juta euro. Fabrizio Romano memastikan kepindahan ini sekaligus jadi momen penting bagi karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Persib resmi mendatangkan bek kanan timnas Indonesia Eliano Reinders dari PEC Zwolle. Kedatangannya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini pertahanan Maung Bandung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Lille resmi memperkenalkan Calvin Verdong sebagai pemain baru mereka. Kepindahan ini mencatat sejarah karena Verdong menjadi pesepak bola pertama dari timnas Indonesia yang tampil di Ligue 1. Bek kiri berusia 27 tahun itu datang dengan catatan mengesankan bersama NEC Nijmegen. Dalam 3 musim terakhir, ia tampil konsisten dengan 164 penampilan, 8 gol, dan 9 assist. Statistik tersebut tidak hanya menjadikannya pilar penting klub, tetapi juga idola bagi para supporter NEC. Performa stabilnya membuat Verdong masuk dalam radar sejumlah klub Eropa, hingga akhirnya Lille bergerak cepat mengamankan jasanya. Kehadiran Verdong di Lille dianggap tepat waktu. Klub tersebut baru saja kehilangan Gabriel Gudmundsson yang hijrah ke Leeds United. Dengan fleksibilitasnya, Verdong dipandang sebagai pengganti ideal. Ia piawai beroperasi di sektor kiri pertahanan sekaligus mampu ditempatkan sebagai bek tengah. Kemampuan serba bisa inilah yang memberi keuntungan besar bagi pelatih dalam meracik strategi. Fakta itu terlihat dalam 3 pertandingan terakhirnya bersama NEC ketika ia dimainkan sebagai bek tengah dan tetap tampil solid. Adaptasi cepat dan ketenangannya membuat reputasinya sebagai pemain multifungsi semakin kuat. Bagi Lille, kedatangan Verdong tidak hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga menghadirkan nilai strategis jangka panjang. Sementara bagi Indonesia, transfer ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Kehadiran pemain tanah air di salah satu liga elit Eropa menjadi bukti bahwa kualitas pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Apabila Verdong berhasil menunjukkan performa terbaik bersama Lille, termasuk di ajang Eropa seperti Liga Eropa, peluang bagi pemain Indonesia lain untuk mengikuti jejaknya akan semakin terbuka. Transfer ini pun disebut sebagai langkah penting yang memberi harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Miliano Jonathans hingga kini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia belum menjalani prosesi pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan. Sebuah syarat penting yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status WNI. Berbeda dengan Mauro Zylstra dan 3 pemain timnas putri lainnya yang sudah mengikuti prosesi tersebut, Jonathans justru berhalangan hadir. Alasannya, jadwal pertandingan bersama FC Utrecht bertepatan dengan agenda sumpah kewarganegaraan. Pada saat keempat rekannya mengikuti upacara resmi, Jonathans tengah memperkuat Utrecht dalam laga kompetisi Eropa melawan Zrinjski Mostar. Kehadiran Jonathans di lapangan membuatnya tidak bisa mengikuti prosesi pengambilan sumpah secara bersamaan. Meski demikian, pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses naturalisasi sang pemain tetap berjalan. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menyampaikan bahwa jadwal baru telah ditetapkan. Prosesi sumpah WNI untuk Jonathans rencananya akan digelar pada 4 September 2025 di Jakarta. Dengan penjadwalan ulang ini, peluang Jonathans untuk segera membela timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Setelah resmi menjadi WNI, ia berhak dipanggil memperkuat skuad Garuda dalam berbagai ajang internasional. Proses ini sekaligus melengkapi rangkaian naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang sudah lebih dulu sah menjadi WNI. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan timnas dan menjadi bagian dari upaya membangun prestasi sepak bola nasional. Kini publik menantikan momen resmi ketika Miliano Jonathans mengucapkan sumpah WNI, langkah terakhir yang akan mengukuhkan statusnya sebagai bagian dari Indonesia sebelum akhirnya bisa mengenakan seragam merah putih di lapangan hijau.
Elkan Bagot tengah menghadapi situasi yang tidak mudah di klubnya, Ipswich Town. Meski baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun, masa depannya di skuad utama belum bisa dikatakan aman. Menjelang ditutupnya bursa transfer Championship, Kieran McKenna mengisyaratkan akan melepas sejumlah pemain dengan status pinjaman. Langkah ini dinilai perlu agar skuad tetap seimbang, sekaligus memberi kesempatan bermain bagi para pemain yang belum banyak mendapat menit di lapangan. McKenna menyebutkan bahwa beberapa nama memang dipertimbangkan untuk keluar sementara. Media lokal bahkan menuliskan Cheyo Ogbene sebagai salah satu kandidat. Sementara nama Elkan Bagot juga masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan besar akan dipinjamkan. Keputusan ini tidak semata soal mengurangi jumlah pemain, melainkan demi menjaga kompetisi di dalam tim dan memastikan kebutuhan klub bisa terpenuhi sepanjang musim. Sejumlah diskusi telah dilakukan dengan para pemain, dan beberapa masih dalam tahap negosiasi. Targetnya dalam waktu singkat, Ipswich bisa menemukan keseimbangan yang ideal di setiap lini. Bagi Elkan Bagot, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Sejak awal musim, ia belum sekalipun tampil dalam 4 laga yang sudah dijalani Ipswich Town, baik di ajang Championship maupun Carabao Cup. Namanya bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Situasi inilah yang membuat opsi peminjaman semakin terbuka, meskipun ia baru saja memperpanjang kontrak jangka panjang bersama klub. Keputusan akhir terkait masa depan Bagot diperkirakan akan ditentukan dalam hitungan hari, tepatnya seiring dengan berakhirnya jendela transfer. Jika benar dipinjamkan, langkah itu bisa menjadi jalan keluar bagi bek muda berdarah Indonesia ini untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Calvin Verdong resmi meninggalkan NEC Nijmegen dan bergabung dengan Lille. Kabar ini langsung dikonfirmasi pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano melalui akun resminya. Sebelumnya masa depan Verdong di NEC tampak aman. Ia masih memiliki kontrak panjang hingga tahun 2028, sehingga banyak pihak menilai kepindahannya ke klub lain akan sulit terjadi dalam waktu dekat. Namun situasi berubah ketika Lille menunjukkan minat serius terhadap sang pemain. Klub asal Liga 1 itu memang tengah mencari penguatan baru di sektor pertahanan. Dari hasil pemantauan, manajemen Lille menilai Verdong adalah sosok yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, NEC sebenarnya masih membutuhkan kontribusi pemain kelahiran Belanda itu. Tetapi tawaran konkret dari Lille tidak bisa diabaikan. Nilai transfer yang diajukan klub Prancis mencapai 3 juta euro, angka yang cukup besar untuk ukuran NEC. Kondisi ini membuat peluang Verdong bertahan semakin kecil meski kontraknya masih panjang. Fabrizio Romano memastikan kesepakatan antara kedua klub telah tercapai. Meski begitu, Verdong masih akan tampil sekali lagi untuk NEC. Romano menambahkan bahwa laga mendatang akan menjadi penampilan terakhir sang pemain bersama klub Belanda tersebut. Ia disebut ingin membantu tim dan pelatih yang merupakan rekan dekatnya sebelum resmi berangkat ke Prancis. Setelah pertandingan itu, Verdong dijadwalkan menjalani tes medis di Lille sebagai tahap akhir kepindahan. Transfer ini menjadi salah satu momen penting bagi sepak bola Indonesia. Calvin Verdong yang berstatus pemain internasional Indonesia kini akan berkarir di salah satu liga top Eropa. Kehadirannya di Lille bukan hanya memperkuat skuad klub Prancis tersebut, tetapi juga menambah daftar pemain Indonesia yang mencatatkan karir di panggung sepak bola dunia. Dengan langkah besar ini, perjalanan Calvin Verdong akan terus menjadi sorotan. Ia meninggalkan NEC setelah memberikan kontribusi signifikan, sekaligus membuka babak baru bersama Lille di kompetisi Liga 1. Persib Bandung kembali membuat kejutan di bursa transfer. Klub berjuluk Maung Bandung itu resmi mendatangkan bek kanan timnas Indonesia, Eliano Reinders dari PEC Zwolle. Pengumuman ini disampaikan pada Minggu 31 Agustus, hanya sehari setelah manajemen menuntaskan proses pendaftaran pemain untuk BRI Super League. Eliano datang dengan reputasi yang cukup menjanjikan. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini sebelumnya memperkuat timnas Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dengan pengalaman internasional yang sudah ia kantongi, Persib menaruh keyakinan besar bahwa adaptasi sang pemain dengan atmosfer sepak bola tanah air tidak akan memakan waktu lama. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra Herawan menyambut kedatangan Eliano dengan penuh optimisme. Ia menegaskan keyakinannya bahwa sang pemain akan cepat menyatu dengan tim dan mendapatkan dukungan penuh dari para boboto. Kehadiran Eliano dianggap bukan sekadar transfer biasa, melainkan langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad. Eliano sendiri menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Persib. Dengan usia yang masih 24 tahun, kehadirannya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Manajemen berharap sang pemain dapat tumbuh bersama tim dan memberikan kontribusi nyata. Kontribusi Eliano sangat dinantikan bukan hanya di kancah domestik tetapi juga di level Asia.
Maung Bandung menaruh harapan besar pada tenaga dan energi baru yang dibawa sang bek kanan muda ini. Dalam situasi Persib yang sedang berusaha mempertahankan konsistensi performa, kedatangan Eliano dianggap sebagai tambahan penting untuk menjaga stabilitas permainan. Bagi Eliano sendiri, kepindahan ke Persib menjadi langkah besar dalam perjalanan karirnya. Dari bermain di Eropa bersama Pek Zwolle, kini ia memulai babak baru di Liga Indonesia. Perjalanan ini jelas bukan tanpa tantangan, tetapi juga penuh harapan. Bersama Persib Bandung, Eliano akan menghadapi ekspektasi tinggi dari klub, rekan setim hingga para bobotoh yang dikenal selalu memberikan dukungan luar biasa.